Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Gus Sabrang yang saya hormati dan kita banggakan. Perkenalkan, nama saya Nur Rahimin dari Batang. Tadi saya agak tergeliat persoalan spesialisasi dan generalisasi. Bahwa ketika kita belajar sejarah, ketika zaman Nabi Muhammad misalkanlah pada saat itu, beliau itu ahli agama, ahli strategi perang dan semuanya lah seperti itu. Terus ketika beliau sudah tiada, dilanjutkan khalifah dan seterusnya, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan seterusnya, sampai hari ini itu saya melihat bahwa spesialisasi itu semakin hari malah semakin menjadi-jadi. Dan ketika satu orang pandai satu jenis, yang lainnya itu sangat lemah. Jauh dengan bagaimana dulu ketika zaman itulah begitu. Katakanlah misalnya hari ini ahli politik misalnya. Tapi ketika ditanya persoalan agama, persoalan ekonomi, kadang beliau tidak bisa menjelaskan atau lemah sekali begitu. Dan misalkan ketika seseorang ahli agama misalkan, ketika ditanya ekonomi, ditanya persoalan lingkungan dan sebagainya, kadang juga beliau mengatakan saya tidak di bidangnya begitu. Nah, ketika hal itu sudah terjadi, kira-kira penyebabnya dan mengapa hal itu bisa terjadi begitu, Gus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saya jawab saja ya. Ini soalnya pendek, jawabannya sederhana. Itu jawabannya sederhana, karena kasanah informasi semakin lebar. Karena pengetahuan itu semakin luar biasa banyaknya. Jadi tidak mungkin satu orang bisa mengkomprehensi ilmu segitu banyaknya. Itu menurut saya alasan terbesarnya itu aja. Karena informasi luar biasa banyaknya sekarang. Ilmu luar biasa mengerikan. Ada nih, ada sebuah bidang ilmu namanya sonoluminescence. Dia hanya mempelajari gini. Anda tahu mantis shrimp, bahasa Indonesianya apa ya? Udang yang gini tuh, yang bisa nembak, apa namanya? Mangsanya itu loh, tak, gitu tuh. Itu kalau dilambatkan, ketika dia tak gini keluar cahaya. Ini kenapa itu kok sampai keluar cahaya? Ternyata terjadi vakum, saking cepatnya gini. Nah itu jadi satu bidang ilmu sendiri. Cuman udang nyapit aja jadi bidang ilmu sendiri. Kalau manusia suruh mengkomprehensi tingkat ilmu yang ada di dunia modern ini, mengerikan memang, tidak mungkin. Jadi sebenarnya saya juga respect ketika orang ngomong saya, itu bukan bidang saya untuk ngomong. Saya nggak berani ngomong. Itu saya ada respectnya di situ posisinya. Tapi bukan berarti bahwa dia tidak tahu komprehensi ilmu. Biasanya orang yang ngomong saya bukan ahlinya, itu justru dia tahu limitasinya. Orang yang merasa bisa menjawab semua hal, itu justru orang yang nggak tahu limitasinya. Biasanya gitu. Anda lihat di internet, kalau di akun sosial media itu kan semua ahli dalam semua hal. Piala dunia semua ahli sepak bola, Piala Champion semua ahli klub-klub, nanti politik semua ahli politik kan gitu. Itu dalam dunia sekarang itu agak nggak masuk akal orang bisa ahli pada semua hal. Jadi ada dua bidang gini. Ada yang mendalam, ada yang melebar. Tak kayak rekomendasi buku aja ya. Nanti saya ngomong bu, ini bukunya dari kok Trace Eliot sih? Namanya Eliot pokoknya belakangnya. Jadi dia ngomong gini. Ada beberapa tingkat strata komprehensi otak manusia. 4 yang di bawah adalah yang mikro. Mikro itu spesialisasi. Jadi dia tahu satu hal gitu. Mikro. 4 di atasnya makro. Dia deklaratif, kumulatif. Ini saya jelasin nggak apa? Rada kompleks ya. Gini. 4 itu deklaratif. Pertama deklaratif, 2 kumulatif, ketiga serial, 4 paralel. Deklaratif itu begini. Yang dikatakan, yang dipahami, itu aja. Yang tertera di tulisan, yang dipahami itu aja. Jadi kalau Anda ngelihat ada orang yang mana ayatnya, mana yang tertulisnya di mana, itu orang-orang deklaratif itu.
nggak bisa lebih jauh mengkomprehensi daripada yang tertulis. Itu tingkat paling bawah. Mohon maaf. Ya, ora bodoh. Oh ya, ora pintar. Yang kedua adalah kumulatif. Kumulatif adalah dia tidak hanya bisa melihat yang dibaca dikumpulkan sehingga dia punya kesimpulan yang lebih tinggi dari itu. Seperti air mustakmal dikumpulkan bisa buat wudhu lagi. Jadi dia menghasilkan sendiri dari komprehensi ilmu. Itu kumulatif, mengumpulkan. Yang ketiga adalah serial. Serial itu ngomong sebab akibat. Dia tidak hanya mengumpulkan, tapi ini akibatnya ini akibatnya ini akibatnya ini akibatnya ini. Dia tahu sebab akibat di antara data-data tersebut. Nomor 4 itu paralel. Dia tahu sebab akibat tapi banyak. Ini sebab akibatnya gini, tapi bisa cabang kedua nih. Kalau ke sini cabangnya ke sini, ini cabangnya ke sana. Itu lebih komprehensif lagi. Cara berpikirnya. Nah, ini 4 ini tadi. 4 pertama masuk ke mikro. Mikro itu hal-hal yang dia sekitarnya aja. Abstraksinya tidak banyak. 4 berikutnya itu yang makro. Dia bisa melihat lebih lebar. Pertandanya begini. Anda bisa ngecek ke teman-teman. Seberapa lama Anda bisa pegang proyek? Orang nomor 1 ini tadi paling bawah. Ini dia bisa megang proyek paling lama 3 minggu. Lebih dari 3 minggu stres. Aduh, rampung-rampung gitu. Yang kedua itu paling setengah tahun. 3 bulan. Yang ketiga 1 tahun. Yang keempat 2 tahun. Yang kelima ini sudah makro tapi deklaratif. Itu dia bisa megang proyek sampai 5 tahun. Tidak ada bisnis di dunia ini setahu saya yang bisa mencapai tingkat perusahaan kalau pemimpinnya tidak mencapai level 5 ini tadi. Dia harus bisa berpikir 5 tahun ke depan gimana ya perusahaanku. Kalau dia tidak antisipasi itu seperti itu, dia pasti cepat mati perusahaannya. Jadi UMKM itu belum ada yang di tingkat 5. Kalau tingkat 5 pasti cepat naiknya, terus kemudian bisa memprediksi kemungkinannya gini dan seterusnya lah. Presiden itu harusnya minimal 7 nih. Dia serial pada makro, mampu melihat 25 tahun ke depan. Saya belum pernah melihat Presiden Indonesia yang menyun saya bola, gak wani ngomong lah. Jadi itu kemampuan komprehensinya dia. Biasanya orang yang justru tahu, dia tahu persis batasnya. Aku taunya segini, di luar ini nggak tahu. Dia kalau udah di luar itu, oh aku nggak tahu, itu bukan area aku, ngomongnya gitu. Orang yang bisa jawab semuanya, dia nggak tahu batasnya. Dia pikir dunia itu yang dia ketahui toh. Itu istilahnya kalau Anda mau cari di Google, istilahnya Dunning-Kruger effect. Itu ada istilahnya, Dunning-Kruger effect. Jadi ceritanya begini. Ini agak fun sedikit ya ceritanya. Dunning-Kruger effect itu datang dari sebuah kejadian, ada perampokan di bank. Dia ngelihat CCTV gini sama ketawa-ketawa. Habis itu ketangkep dia. Terus ketangkep dia bingung. Kok bisa tuh aku ketangkep? Loh kamu ngelihat CCTV, tapi sudah tak kasih lemon mukanya. Emang hubungannya apa? Loh kalau dikasih lemon mukanya itu nggak kelihatan di CCTV. Kok ini peneliti nggak paham, ini tingkat gobloknya kok segini sih. Kamu dikasih lemon mukanya, percaya tidak tidak kelihatan di CCTV. Kemudian dia meneliti, kok ada orang yang kayak gini nih. Terus dia akhirnya melakukan banyak penelitian. Jadi penelitian itu menghasilkan begini, semakin orang bodoh. Jadi grafiknya gini. Ini tingkat kepercayaan diri. Ini tingkat pengetahuan. Ya, tingkat pengetahuan, tingkat kepercayaan diri. Grafiknya gini nih. Semakin bodoh, kepercayaan dirinya semakin tinggi. Semakin pengetahuannya naik, kepercayaan dirinya drop nih. Aduh, aku ternyata goblok ya. Gitu. Semakin drop, aduh aku goblok ya ternyata. Kalau dia goblok banget malah percaya diri dia. Wah, aku paling pinter saat dunia, padahal goblok banget. Itu grafiknya gini. Kemudian ada naik gini yang melambat. Ini dia yang benar-benar tahu. Pengetahuannya tinggi, tingkat kepercayaannya tinggi. Karena dia tahu betul ilmunya seberapa dari kasanah dunia itu. Gitu ya. Jadi kemarin ada ketika coronavirus ada seorang pelatih
pelatih sepak bola yang ditanyain gimana menurutnya pendapatnya tentang coronavirus. Kemudian dia menjawab, loh saya itu pelatih sepak bola, saya nggak berhak ngomong gitu. Nanti kalau saya ngomong diikutin orang banyak, mending tanya sama dokternya. Itu saya respect. Karena dia paham posisi dia. Dia bisa dipercaya oleh orang lain yang tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Itu kenapa dunia sosial media remuk. Karena yang pinter-pinter ragu-ragu untuk ngomong, yang goblok-goblok sangat percaya diri ngomong. Ini tadi Dunning-Kruger efek ini tadi loh. Kowe ora ngerti dirimu goblok, makanya pede banget nek ngomong iki. Kowe salah, kowe salah, kowe salah. Kalau kamu melihat sesuatu mudah, ini tips saya ya dari pelajaran hidup saya. Kalau kamu merasa sesuatu mudah, langsung kamu melihat ke dirimu sendiri. Sesuatu yang mudah kamu anggap mudah itu menandakan kamu bodoh di bidang itu. Apa maksud saya? Urusan politik ini gampang, tinggal gini. Berarti gue goblok di bidang politik. Urusan sepak bola itu cuma gini-gini aja kok ngapa susah. Berarti gue goblok nang sepak bola. Karena urusan mancing aja rumitnya segitu rupa. Saya dapat pelajarannya dari mancing itu. Mancing kan cuma ngelempar gini aja terus nunggu, ya Allah, kan gitu aja toh. Saya nanya sama orang ahli mancing, ternyata ya Allah ritualnya banyak banget deh. Mengerikan ritualnya. Kamu sebelum berangkat mancing lihat istrimu, kalau miring ke kanan kamu lemparnya lewat kanan, miring ke kiri lempar lewat kiri. Kalau melumah, yo goblok nek mancing. Terus saya dikasih tahu dia, saya sudah melakukan riset nih. Ada umpan paling pasti dimakan sama ikan. Apa itu? Umpannya kalau dicampur dengan, dicampur dengan feses, tahu feses ya? Dengan tinja ibu hamil. Aku ngene iki, ya Allah, mengerikan iki. Dia kok bisa spesifik tahu tinja ibu hamil. Dia berarti sudah nyoba anak kecil, orang tua, bapak-bapak, anak muda, laki-laki, perempuan, tetangganya, sudah cobain, ternyata yang paling berhasil yang masih hamil. Terus dia ngomongnya sama orangnya gimana? Mbak minta tinjanya buat mancing. Itu dunia sesederhana itu aja, ternyata kompleksitasnya kan luar biasa. Jadi saya radar paling besar saya ketika saya menganggap sesuatu mudah, berarti Dunning-Kruger nih. Saya menganggap mudah karena saya nggak tahu apa-apa soal itu, pasti itu. Jadi hati-hati ketika ngomong sesuatu itu mudah. Jadikan itu radar Anda. Mungkin menjawab tadi ya, secara tidak langsung menjawab lah. Matur nuwun. Hidup adalah ujian. Tiada manusia yang tidak mendapat ujian. Tiada manusia yang terlepas dari cobaan. Karena segala ujian adalah ketentuan Tuhan yang harus kita lalui dengan kesabaran. Menghadapi cobaan dibutuhkan keikhlasan agar Sang Pencipta memberikan kemudahan. Doa yang kita panjatkan akan membukakan jalan ketenangan yang selalu kita dambakan. Hidup terus berjalan walau cobaan datang bergantian. Maka bermuhasabahlah di setiap kesempatan dan waktu yang hilang tidak perlu kita risaukan. Ingatlah bahwa Allah bersama orang-orang beriman. Ya Allah, ampunilah kami dari segala dosa-dosa yang telah kami lakukan saat hilaf ataupun lupa. Karena kami hanyalah hamba-Mu yang tiada daya, yang selalu mengharap rahmat-Mu di dunia yang fana.